Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mungkin ya untuk kalian yang sudah membaca judul dan thumbnail dari video ini, kalian pasti akan tahu dimana kemana arahnya video ini ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas khusus saham Mayora ya, dimana saham Mayora ini kemarin atau beberapa hari yang lalu ya, kemarin ya lebih pastinya kemarin, dia ada sentimen positif ya, dimana kalau penasaran, kalian bisa ketik aja Mayora saham seperti ini di Google dan akan muncul berita-berita positifnya seperti ini di sini ya. Jadi bisa kalian baca sendiri di sini. Nah, seperti ini. Jadi di sini banyak sentimen-sentimen positif ya di sini dari pertemuan antara Luhut dan Elon Musk ya, seperti ini. Jadi di sini banyak sentimen positif yang mengakibatkan saham Mayora itu kemarin melesat ya gara-gara pertemuan antara Luhut dan Elon ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya efek dari pertemuan mereka ini, atau dari apa ya istilahnya, kabar baiknya dari mereka ini ke chart dari saham Mayora itu sendiri. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung atau baru aja trading ke dunia saham, kalian bisa klik di sini ya, di bagian playlist di sini, dan kemudian kalian bisa masuk atau pilih playlist yang bagian ini ya. Di bagian materi trading saham di sini sudah saya siapkan bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Oke. Dan untuk kalian yang masih bingung juga, kalian bisa gabung di grup WhatsApp kami di sini, tinggal klik aja dan otomatis akan masuk tanpa syarat, tanpa berbayar sama sekali. Yang pasti yang perlu kalian tahu, di sini saya hanya khusus menganalisa saham-saham syariah ya. Di luar saham syariah saya tidak akan membantu kalian untuk membantu menganalisanya. Oke, lanjut aja. Untuk saham ini kita akan lanjut ke secara teknikalnya terlebih dahulu ya, dimana di sini saya menggunakan time frame bulanan ya. Di sini bisa kita lihat di mana area resistennya. Oke, di sini adalah area resistennya. Kenapa saya gunakan chart bulanan? Karena kita akan melihat secara tren tren besarnya dulu untuk saham Mayora ini sebelum kita mempersempit trennya. Oke, seperti ini. Jadi di sini adalah area resistennya. Oke, ini adalah resistennya dan kita lihat sendiri di sini berarti adalah harga tertingginya dia. Kalau saya paskan dulu ini, dimana di candle ini dia pernah menyentuh harga tertingginya adalah di harga 3240 ya. Berarti di sini kurang naik lagi sedikit satu tick. Oke, jadi pas ya. Di sini adalah area resisten ini tertinggi adalah di harga 3240, di mana saham Mayora ini pernah menyentuh harga tertingginya adalah di harga 3240 secara tren besarnya. Oke, dan di sini kita lihat di sini sudah terbentuk higher low ya, di mana di sini resistennya semakin lama semakin merendah. Berarti kita bisa buat garis seperti ini. Oke, seperti ini saya paskan dulu di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi kita hubungkan antara higher sebelumnya dengan higher low yang baru ya, dimana pergerakannya kalau bisa kita lihat berarti harusnya pergerakannya itu seperti ini ya, sebelum dia akhirnya memutuskan apakah breakout ataukah dia akan turun lagi. Oke, turun lagi ya. Oke, seperti ini ya pergerakan, dimana ini adalah area resistennya. Jadi secara tren jangka panjang ya, berarti dia selagi dia masih berada di resisten trendline downtrendnya ini, dimana ini saya bilang downtrend karena apa? Karena dia terbentuknya higher low ya, dimana resistennya semakin lama semakin memendek. Berarti dia ini adalah area resisten downtrendnya. Jadi dia selagi belum ngejebol area resisten trend downtrend ini, berarti dia masih downtrend ya. Tapi kalau dia sudah ngejebol di sini dan dia sudah mendekati area sini, berarti dia sudah ada indikasi akan lanjut uptrend ya, atau dia sudah breakout sekali dari area resisten tertinggi sebelumnya. Di sini berarti trennya sudah mulai membaik ya, jadi trennya sudah mulai uptrend. Tapi kalau seperti ini berarti dia secara tren jangka panjang ya, atau tren besarnya sendiri saham Mayora ini masih downtrend ya, dimana dia sekarang berarti dia sedang berada di bawah ya, di bawah berarti di area supportnya, dimana dia sudah menjauh dari area resistennya. Oke, selanjutnya kita akan melihat area supportnya. Oke, di sini kita buat supportnya seperti ini ya. Di sini adalah tren besarnya. Saya hubungkan aja dengan garis yang ini ya.
Oke, kenapa saya pilihnya seperti ini? Karena saya hubungkan dengan resisten sebelumnya. Di sini adalah resisten, di sini resisten, di sini juga ada resisten, dan di sini juga adalah resisten. Kemudian resistennya di breakout dan retest di sini, dan kemudian retest lagi di sini, dan kemudian dia lanjut naik ke atas sini. Dan kalau kalian peka ya, di sini bisa kita lihat di sini terbentuk pola double top ya di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti seumpama kalau dia ternyata ngejebol area supportnya ini, berarti dia double topnya terkonfirmasi ya, dimana kalau terbentuk double top dan kemudian supportnya di breakdown atau dijebol, berarti ya sudah, berarti dia akan lanjut turun lagi lebih dalam lagi ya untuk saham Mayora ini. Jadi secara tren besarnya seperti ini ya untuk saham Mayora, dimana di sini dia terbentuk pola double top, tapi ada juga dia kemungkinan nanti pergerakannya akan bergerak seperti ini ya, dan dia akan memutuskan kemana seperti ini. Apakah dia akan bergerak breakdown seperti ini? Ini saya buat warna merah ya. Oke, jadi seperti ini ya skenario-nya. Apakah dia nanti secara ini masih tren jangka panjang ya, tren besarnya. Apakah nanti dia akan seperti ini dan kemudian dia nge-breakdown area resisten trendline downtrendnya ini, ataukah dia akan nge-breakdown area supportnya ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya yang berhasil di breakout dan kemudian retest di sini dan kemudian naik sampai resisten dan kembali. Sekarang dia berada di area atau mendekati area supportnya. Oke, sekarang waktunya kita melihat dengan time frame daily-nya. Oke, seperti ini ya daily-nya, dimana ketika dia mendekati area resisten, area supportnya kemarin, dan kemudian dia naik seperti ini dan kemudian dia kembali turun lagi. Oke, di sini kita lihat ini adalah area resistennya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ini sudah terbentuk lower high ya, sepertinya di sini lower high. Kita akan buat garis seperti ini. Kita akan hubungkan ekor ke ekornya di sini. Oke, seperti ini ya. Dan kemudian di sini bisa kita lihat ini garisnya saya hilangkan dulu aja. Nah, di sini bisa kita lihat di sini adalah area resistennya di sini. Dimana ini ketika ini saya hapus dulu, dimana ketika dia sampai ke area sini dan kemudian reject dan kemudian naik lagi dan kemudian reject lagi, berarti di sini bisa dibilang ini adalah area resisten yang kuat. Kita buat aja area di sini. Oke, jadi di sini bisa kelihatan ya, di sini ketika tadi dia ada hari ini di tanggal 27 April ini dia ada upaya ingin ngejebol area sini, dimana area sini batas atasnya adalah di harga 1775 dan dia sempat menyentuh harga tertingginya sendiri di tanggal 27 hari ini. Dia menyentuh harga tertingginya adalah di harga 1820 dan akhirnya dia closingnya di harga 1765, berarti itu masih di bawah harga tertingginya di area sini, dimana area tertinggi area sini adalah harga 1775 dan dia closingnya di harga 1765, berarti bisa dibilang dia belum berhasil breakout dari area resisten sebelumnya di sini, berarti dia bisa dibilang dia masih tertahan di area resisten. Oke, dan bisa kita lihat di sini juga masih ada area resisten downtrend minornya ya, dimana ini adalah resisten trendline downtrend mayornya di sini. Dan di sini kalau kita buat garis juga di sini akan terbentuk resisten trendline downtrend minornya. Coba kita buat di sini. Oke, saya hubungkan ekor-ekornya. Oke, seperti ini ya. Nah, dimana ini bisa kita lihat di sini adalah area resisten awalnya, dan kemudian resisten semakin lama semakin merendah atau bisa dibilang terbentuk higher low ya. Di sini adalah di sini berarti awalnya. Di sini awalnya adalah resisten tertingginya, kemudian di sini semakin lama resisten semakin merendah. Di sini pertama, di sini yang kedua, dan kemudian di sini ketika dia sudah ada upaya ingin naik, ketika di sini di candle ini tanggal 26 April kemarin dia emang naik lumayan tinggi ya, dimana dia naik 7,36% ya, dimana mulai muncul isu-isu atau sentimen-sentimen positif dari pertemuan antara Luhut dan Elon ya. Oke, seperti itu, dan kemudian dia naik lagi, dan kemudian di hari ini tanggal 27 ini dia kembali naik lagi ya, dimana dia sempat menyentuh harga tertinggi di harga 1820, dan ternyata kalau bisa kita lihat ternyata harga 1820 itu tepat di area resisten trendline downtrend minornya untuk saham Mayora ya. Oke, berarti di sini ya dia di sini hanya menyentuh aja dan nggak berhasil melewatin
dan ternyata dia kembali reject lagi dan masih berada di bawah area ini, dimana batas tertingginya adalah di harga 1776 75 dan dia closing harga ini di harga 1765 ya untuk saham Mayora ini. Oke, jadi ini resistennya akan saya panjangkan aja. Oke, seperti ini ya. Apakah berubah nggak? Oke, ternyata masih sama aja ya. Oke, kita naikkan sedikit. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kalau seperti ini skenario kedepannya seperti apa? Jadi kalau seumpama sentimen ini terus membaik ya, atau terus mampu mempengaruhi atau mampu menarik perhatian pasar, jadi nggak menutup kemungkinan juga ini akan lanjut naik ya. Jadi kalau emang dia sentimennya bergerak bagus terus, jadi ada kemungkinan pergerakannya akan seperti ini, dimana dia berhasil akan nge-breakout area resistennya ini, area resisten trend downtrend ini, dan kemudian akan bergerak sideways di area sini minimal sebelum dia mulai bergerak uptrend, dia setidaknya akan bergerak sideways seperti ini, dimana berarti di sini secara trennya ada kemungkinan dia sudah mulai ada pembalikan ya dari pola tren pendeknya atau tren kecilnya, dimana sini sudah mulai ada pembalikan dan akan kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten trendline downtrend mayornya ini yang kita lihat dari pola besar tadi seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini, dimana dia sudah turun dalam dan kemudian dia sudah terbentuk juga lower high di sini. Saya buatkan aja tulisan di sini. Sini adalah lower awalnya. Dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high, di mana lowernya atau supportnya sudah semakin lama semakin meninggi ya. Saya buatkan kode aja LH ya. Oke, seperti ini lower high. Nah, seumpama kalau nanti dia terbentuk lagi pola seperti ini dan dia sudah berhasil nge-breakout dan kemudian retest lagi di area sini, anggap aja nanti ya retestnya di sini aja nggak apa-apa ya, retestnya di sini, dimana biasanya saham itu ketika dia sudah berhasil nge-breakout area resisten ya, walaupun dia nanti akan menjauh cukup jauh, kemudian dia akan kembali lagi retest lagi ke area supportnya, itu kemungkinan pasti ada, walaupun nanti nggak terlalu nempel, tapi bisa aja mungkin sudah mendekati ya. Jadi anggap aja nanti terbentuk lagi lower high yang barunya di area sini ya. Seperti ini, nanti di sini sudah terbentuk lagi lower high yang baru. Nah, di sini berarti dia sudah mulai terbentuk pola uptrend yang valid ya dari saham Mayora ini. Oke, jadi selanjutnya lagi kalau didukung lagi dengan lower high lagi yang selanjutnya seperti ini, terbentuk lagi lower high seperti ini ya. Oke, jadi sudah ada lowernya sini pertamanya awalnya, dan kemudian terbentuk lower high pertama, di sini lower high kedua dan lower high ketiga, berarti di sini sudah mulai valid ya saham Mayora ini, sudah terbentuk pola reversal dan kemungkinan dia akan sampai ke area resisten trendline downtrend mayornya ini, dan kemungkinan kalau seumpama ini juga berhasil di breakout, dia akan kemungkinan akan sampai ke area resisten ini, dimana area sini adalah harga tertinggi sebelumnya ya, di harga 3000 berapa tadi? 3240. Jadi anggap aja nanti kita masuk ketika dia sudah breakout dari area resisten trend downtrendnya ini, atau kita tunggu aja dia sudah terbentuk lower high yang kedua ya, dimana kalau kita masuk, misal kita masuk ketika dia sudah breakout dari dua resisten ini, anggap aja dia breakoutnya di sini. Ya, anggap aja dia masuknya di sini di harga 1840 ya, atau di harga kita tinggikan lagi 1850, dimana itu dia sudah breakout, berarti dia sudah breakout dari area resisten yang ini, dan sudah breakout juga dari area resisten trendline downtrend minornya. Oke, anggap aja di harga 1850 dan cutoff kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 1755, dimana itu di bawah area sini ya. Jadi kalau dia kembali ngejebol lagi dan masuk lagi di bawah area sini ya udah, kita bisa keluar dulu aja, dimana berarti bisa dibilang pola uptrendnya akan kurang valid ya, atau kita bisa keluar dulu aja. Oke, seperti itu. Dan target kita kemana? Untuk terdekatnya adalah target kita di area resisten trendline downtrend mayornya ini. Secara tren jangka panjang ya, kalau yang mau hold jangka panjang ya saham Mayora ini, dimana kalau dia sudah berhasil breakout dari dua resisten ini, jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten trendline downtrend ini secara tren besarnya, tren jangka panjangnya ya, seperti pola-pola sebelumnya, ketika dia sudah menyentuh area support dan kemudian dia mulai bergerak naik ya, ketika sudah terbentuk pola reversal dan dia kemungkinan sudah bergerak naik dan sampai ke area resisten ini, dan kemudian dia akan lanjut turun. Dan di sini juga sama polanya ya, seperti ini, dimana dia sudah mendekati area supportnya dan kemudian sudah terbentuk pola reversal, dimana sudah terbentuk lower high atau supportnya semakin lama semakin meninggi,
Dan kita tinggal tunggu aja momen yang tepat ketika dia sudah berhasil breakout dari area 2 resisten ini ya. Tapi kalau seumpama dia belum breakout juga dari area resistennya ini, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut bergerak dulu seperti ini dulu ya. Dan akhirnya dia akan kemana? Apakah dia akan breakout ke atas sini, baru breakout seperti ini? Apakah dia akan turun seperti ini? Oke, saya buatkan hijau seperti ini. Merah seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalau seumpama nanti dia reject lagi dari area resisten ini, ada dua kemungkinan atau dua skenario lagi di mana dia akan bergerak dulu di area dalam area sini, dan kemudian dia berhasil nge-breakout area resisten trendline downtrend minornya ini dan lanjut naik, langsung nge-breakout area sini juga. Apakah dia ternyata turun dan kemudian nge-breakdown area sini, di mana di sini adalah resisten adalah trendline support dari pola sebelumnya, di mana di sini sudah terbentuk lower high. Jadi kalau seumpama support uptrendnya ini di breakdown, berarti dia sudah membentuk lower low ya. Jadi sudah tidak lower high lagi tapi terbentuk lower low ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini, di mana di sini akan terbentuk lower low. Saya buatkan aja lower low itu adalah kodenya LL ya di sini. Oke, di mana di sini bisa dibilang berarti supportnya lebih rendah dibandingkan dengan support yang sebelumnya. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, maka dia garisnya akan ke bawah seperti ini ya. Jadi kan kalau ke bawah seperti ini supportnya, berarti di sini bisa dibilang adalah support downtrend ya. Tapi kalau dia supportnya ke atas terbentuk lower high, berarti support tersebut adalah support uptrend. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah kondisi kalau kalian yang ingin beli saham Mayora ini ya. Nah, jadi tadi saya ulangi lagi, kalau kalian yang ingin beli saham Mayora ini, kita bisa tunggu dia breakout dari dua resisten ini. Pertama, resisten harga 1775 ini, dan kedua adalah resisten trendline downtrend minornya ini. Kita bisa mulai cicil masuk, di mana target kita dia akan sama seperti pola sebelumnya di area resisten trendline downtrend Mayora ini, di mana berarti dia kalau sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini berarti sudah valid, di mana dia sudah akan bergerak di mana dia sudah bergerak reversal dan akan lanjut ke area resistennya. Tetapi tetap kita harus butuh istilahnya tetap butuh pengawasan ya. Walaupun kita sudah yakin dia akan naik, tapi kita tetap juga butuh pengawasan, di mana kita harus pastikan di mana lowernya atau supportnya itu semakin lama semakin tinggi ya, atau semakin lama dia tetap valid membuat pola lower high. Tapi kalau ternyata nanti di tengah jalan ternyata misal di sini sudah terbentuk lower high yang kedua ya di sini, dan kemudian lower high yang ketiga ternyata tidak terbentuk, malah terbentuknya lower low seperti ini, dia malah merendah seperti ini, berarti di sini terbentuknya lower low ya, atau jangan jauh-jauh banget ya. Oke, atau kita buat seperti ini aja, di mana di sini kan kalau bisa kita lihat di sini lower high-nya adalah di harga 1835, dan kemudian dia ternyata terbentuk lagi support seperti di harga 1700. Tadi berapa? 1800. Di sini terbentuk dia di harga supportnya di harga 1785. Berarti di sini bukan terbentuk lower high, tapi terbentuk di sini adalah terbentuknya lower low ya di sini. Oke, jadi seperti ini berarti trennya sudah nggak valid ya, dimana dia malah terbentuk lower low, berarti ada kemungkinan dia sudah akan kembali bergerak downtrend lagi. Jadi walaupun kita sudah masuk, dia sudah breakout dari resisten trend downtrend ini, kita tetap butuh pengawasan ya, dimana kita harus memastikan bahwa trennya saham ini atau pergerakan saham ini masih sesuai dengan yang seharusnya atau masih berjalan di realnya. Jadi realnya itu seperti apa, dimana supportnya itu masih terbentuk lebih tinggi dibandingkan dengan support sebelumnya, jadi terbentuknya lower high. Jadi di situ dia masih akan valid, akan dia terbentuk pola uptrendnya. Tapi kalau terbentuknya ternyata lower low, kita bisa keluar dulu, dimana berarti dia sudah bisa dibilang sudah merusak tren uptrendnya. Oke, sini saya kembalikan aja. Nah, itu untuk yang kalian yang belum punya ya. Tapi untuk yang sudah punya atau terlanjur beli saham Mayora ini, karena bisa dibilang pom-pomannya yang benar-benar kuat ya, dimana kemarin ketika di sini naik, tiba-tiba naik drastis, di candle yang ini juga naik 3,16%, dan tiba-tiba di sini naik 7,36%, dan karena kalian yakin dengan sentimen berita-berita yang bertebaran, dan kemudian hari ini juga dia sempat menguat juga sampai menyentuh harga 1820-nya, dan kemudian kalian HK aja, asal HK aja, bahkan mungkin ada yang tadi beri di harga 1800 atau makan beli langsung di harga 1820, dan ternyata akhirnya kempes kembali di harga 1765. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya, kalian tinggal perhatikan aja dia kembali ke area-area sini ya, dimana kalau seumpama nanti dia turun, kalian perhatikan aja di area-area sini. Jadi di sini kalian bisa pause dulu video ini, kemudian kalian buat
garis seperti ini di trading view kalian ya. Jadi kalian hubungkan di sini lowernya dan kemudian kalian hubungkan dengan di ekornya sini, dan pastikan nanti dia kembalinya ke area sini terbentuk lagi lower high lagi ya. Oke, seperti ini. Misal seperti ini, dia terbentuk lagi lower high seperti ini dan kemudian dia kembali naik. Jadi selagi dia masih terbentuk lower high seperti ini, kita masih aman ya. Tapi kalau ternyata dia ngejebol area supportnya ini, kita bisa keluar dulu ya, dimana berarti dia akan kemungkinan masih akan kembali lagi ke area sini ya, dimana di harga 1370. Kalau kita hitung sendiri, kalau kita lihat kalau dari sini ke sini ya masih tipis ya. Tapi kalau seumpama dia akhirnya ngejebol juga area sini, dimana area ini kan batas bawahnya di harga 1235 ya, dimana ini bisa kita lihat adalah area resisten sebelumnya di harga 1235 nya itu. Nah, kalau seumpama nanti dia ngejebol area support trendline-nya ini, support trendline jebol, dan kemudian kita juga belum cut loss juga, belum keluar juga. Jadi, dan harapan kita dia bisa mantul ke area sini, tapi ternyata dia ketika menyentuh harga 1235 dia nggak berhasil mantul, tapi malah ngejebol juga. Jadi, dan kita harus cut loss, minus kita malah bertambah ya, dimana kalau minus kita, kalau kita anggap aja kita belinya di harga 1785 ya, atau di harga 1800 saja lah paling tingginya tadi yang HK ya. Oke. Misal kita beli di harga 1800 dan kemudian kita nggak mau cut loss ketika dia sudah membuat atau menembus support trendline uptrendnya ini, dan kemudian dia lanjut turun ke bawah sini, dan ternyata dia lanjut turun dan harus cut loss dan harus ngejebol harga 1235, dan kita harus cut loss, kita harus merelakan sekitar 31,52% dari saham yang kita tanamkan di saham Mayora ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang masih punya saham, yang tahu sudah terlanjur beli saham ini karena hasil pom-poman atau melihat berita-berita sentimen seperti ya. Semoga aja emang ini bukan hanya berita omong kosong belaka ya, tapi emang bener-bener ada pengaruhnya dari saham Mayora ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian masih aman, masih berada di posisi aman, dimana saham ini masih terbentuk atau sudah terbentuk, sudah ada ya istilahnya, kodenya sudah ada, saham ini sudah mengode bahwa dia sudah terbentuk pola reversalnya selagi dia masih berada di support trendline uptrendnya ini, jadi masih aman. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau sumpama dia sudah ngejebol, kita bisa keluar dulu, amankan profit atau amankan dulu aset yang masih kita punya ya. Jadi setidaknya amankan dulu profit atau amankan dulu modal yang kita tanamkan di saham Mayora ini. Jadi kalau misal kita masuk di harga 1000 berapa tadi? Kita misal masuk di harga 1800-an dan kita harus cut loss di sini, kita masih kehilangan cuman sekitar 13%-an aja ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Mayora ini secara teknikalnya. Selanjutnya kita akan melihat secara dari transaksi asing ya, dimana di sini saham ini mulai diakumulasi atau mulai ada kenaikan di tanggal 25 April ya. Coba kita lihat dari tanggal 25 April. Oke, ternyata kalau dari transaksi asing ya, dari transaksi asing di sini saya buatkan dari awal bulan aja ya, awal bulan Maret di sini saya Mayora, dan kemudian di sini Maret ya. Dari tanggal 1 April sampai 27 April di sini bisa kita lihat di sini banyak distribusinya ya dibandingkan dengan akumulasinya, dimana kalau kita lihat sendiri ketika di sini di tanggal 25 April itu di sini ya, di sini asing itu malah jualan sebanyak 9,99 miliar, dan kemudian waktu di sini dia naik tanggal 26 April dia naik 7,36%. Di sini juga baru asing mulai akumulasi lagi, di mana dia beli cuman lebih sedikit ya dibandingkan dengan dia jualan sebelumnya. Di tanggal 25 dia cuman akumulasi sebanyak 3,21 miliar net buy-nya ya. Oke, dan kemudian di hari ini dia di tanggal 27 April asing cuman beli sekitar 629 juta aja untuk transaksinya atau nilai transaksinya dari saham asing ini. Oke, jualan ya, ini maksud saya jualan 629 juta ini. Oke, jadi bisa dibilang selama 1 bulan nih, dari bulan April ini asing akumulasi hanya 3 kali ya di sini. Di tanggal berapa ini? Di tanggal 6 April dan 7 April dan tanggal 26 April. Sisanya asing jualan terus ya. Oke, kita lihat berarti di sini asing nggak ada berpengaruh ya di 3 hari ini. Dimana di hari tanggal 26 itu dia juga ya bisa juga ya, dimana di sini ada campur tangan asing juga ya di sini. Ketika asing di tanggal ini, di tanggal 26 ini asing ikutan beli juga sebanyak 3,21 miliar. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari broker summary-nya aja.
Oke, untuk broker summary kita menggunakan aplikasi iPod ya. Oke, saham Mayora kita lihat dari tanggal 20 berapa tadi? Tanggal 25 ya. Oke, kita lihat di tanggal 25 di mana dia mulai ada peningkatan di sini. Atau kita lihat dari tanggal sebelumnya, tanggal 22 hari Jumat itu libur ya. Tanggal 21, oke. Oke, tanggal 21 di sini masih ada net sell ya, di mana di sini bisa kita lihat di sini ada distribusi di mana DX mendistribusikan sebanyak 1 miliar total transaksinya. Dan di sini bisa kita lihat ya di sini, dan yang ambil adalah ini ya, retailnya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sudah jelas di sini sellernya sedikit dan bayarnya ada banyak. Jadi bisa dibilang ini adalah fase distribusinya di sini. Tanggal 21 dan kemudian tanggal 20 coba kita lihat lagi. Oke, tanggal 20 juga masih ada distribusi, dan di sini kita lihat aja di tanggal 25 di mana dia harganya sudah mulai bergerak naik ya. Oke, tanggal 25 di sini oke, ternyata sudah mulai ada akumulasi ya, di mana bisa kita lihat di sini ada beberapa pihak yang mengambil ya, di sini diambil di mana bayarnya lebih sedikit, atau ciri-cirinya bayarnya lebih sedikit dibandingkan dengan seller, di mana di sini bisa kita lihat broker CS akumulasi sebanyak 8 miliar sendiri, dan PD akumulasi sebanyak 1,7 miliar, dan EP akumulasi sebanyak 1,1 miliar, dan CC akumulasi sebanyak 1,1 miliar juga. Dan di sini yang jualan ada DX 4,9 miliar dan RX jual sebanyak 4,5 miliar, dan YU jualan sebanyak 2,00 miliar. 2,2 miliar ya, seperti itu. Nah, di sini adalah ciri-cirinya sudah mulai ada fase akumulasi ya, dari tanggal 25. Oke, selanjutnya kita akan lihat di tanggal 26. Oke, tanggal 26 juga masih lanjut ada akumulasi, di mana di sini CS ya. CS borong sebanyak 11 miliar, AK 1,7 miliar, KI 1,1 miliar, dan FS 1 miliar, dan yang jualan ada YU dan CC ya. YU jualan sebanyak 7,6 miliar, dan di sini asing net buy ya, net buy hari ini di tanggal 26 kemarin. Oke, lanjut kita lihat di tanggal 27. Oke, tanggal 27 di sini kita lihat ternyata masih ada tetap ada akumulasi ya, di mana di sini CS masih borong sebanyak 9,1 miliar, dan PD total transaksi ada 6,6 miliar. Oke, kita lihat aja, kita gabungkan dari tanggal 25 sampai tanggal 27 di sini. Oke, di sini ada akumulasi, di mana yang beli banyak net buy-nya ada CS ya, ada broker CS di sini sebanyak 28,2 miliar ya transaksi dari tanggal 25 sampai 27, atau bisa dibilang sampai hari ini ya, dari Senin, dari ketika saham Mayora ini mulai naik dan sampai hari ini ya. Oke, di sini masih CS punya barang sebanyak 28,2 miliar, dan PD punya 8,6 miliar. Dan di sini kita lihat yang jualan ada YU 9,7 miliar, SQ 8,4 miliar. Apakah apakah dari broker CS ini akan lanjut akumulasi, apakah dia sudah akan mulai distribusi ya ke depannya? Semoga aja ke depannya broker CS ini masih tetap akumulasi, sehingga dari chartnya dia mampu menembus area resisten trendline downtrendnya ini. Tapi kalau seumpama dari broker CS ini mulai distribusi besok hari Kamis, di mana kan hari Kamis itu adalah hari terakhirnya bursa ya, di mana hari Jumat akan libur, dan hari Senin juga libur, Selasa juga libur, Rabu baru mulai open market lagi, di mana itu adalah libur lebaran. Jadi apakah CS ini masih akan hold saham Mayora ini? Apakah dia besok sudah mulai distribusi? Di mana di sini bisa dibilang dia, kalau kita lihat sebentar, kalau kita lihat oke, dan di sini sendiri bisa kita lihat, kalau kita lihat dari harga rata-rata ya, di mana dia secara harga rata-rata saham broker CS ini, dia beli saham Mayora ini, di mana di harga rata-ratanya kalau diakumulasikan adalah di harga 1683 ya, dan sekarang harga saham Mayora ini ada di harga 1765. Oke, berarti tadi di harga berapa? 1683. Anggapnya 1685 ya. Berarti di sini bisa kita lihat kalau sampai di harga closingnya hari ini, berarti dari broker CS tadi dia berarti sudah untung sekitar
4,54% ya dari saham Mayora ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di sini udah agak rawan ya. Jadi dimana bisa kita lihat bandarnya sendiri di sini dari broker CS ini dia sendiri sudah mulai akumulasi sebanyak 28,2 miliar, dan di sini dialah penentunya, bisa dibilang dialah penentunya apakah dia besok masih akan lanjut akumulasi terus, apakah dia akan jualan barang yang dia sudah pungutin dari hari Senin kemarin ya, dari hari Senin dari tanggal 25 ini ya, seperti itu ya. Dan kita lihat sendiri dari harga rata-ratanya dia di harga 1685-an itu tadi ya. Atau kita lihat aja dulu dari mulai ini aja, coba kita lihat dari seminggu yang lalu dari tanggal 18 coba. Oke, ternyata CS sama ya di sini. Oke, CS kalau dari seminggu lagi yang sebelumnya masih CS juga, dan sama harga rata-rata juga masih di situ ya, di harga 1683. Jadi seperti itu ya. Jadi sini yang perlu kita waspada adalah dari broker CS saja. Semoga aja kita berharap broker CS ini besok masih akumulasi, bukan malah jualan ya, dimana dia punya barang cukup banyak di sini. Dan dia juga posisinya kalau secara harga rata-rata dia sudah bisa dibilang dia sudah untung ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Di sini adalah penentunya adalah broker CS ya, broker CS dan asing ya. Apakah asing besok akan jualan lebih banyak lagi atau enggak? Dimana dia hari ini jualannya cuma sedikit ya. Dimana dengan seperti pola-pola sebelumnya dia jualannya juga bisa dibilang dalam jumlah miliar-miliaran ya di sini. Dan di sini juga dia jualannya ternyata cuma sedikit hari ini. Apakah besok asing apa ya istilahnya masih akan jualan lagi? Kalau besok asing jualan dan kemudian broker CS tadi jualan, ya udah berarti otomatis harga ini akan reject dari area resisten ini, nggak akan berhasil breakout dari area resisten trendline downtrend ini dalam waktu dekat ya. Bisa, tapi nggak menutup kemungkinan juga nanti kedepannya akan berhasil nge-breakout area resisten trendline downtrend ini. Oke, seperti itu ya. Kalau dari RSI sendiri dia bisa dibilang masih jauh ya dari area resisten selanjutnya, dimana area resistance selanjutnya ada di area 70-nya ini. Oke, seperti itu. Jadi masih ada sedikit lagi ya untuk sampai ke area resistennya kalau dari RSI-nya. Oke, seperti itu ya. Dari saham Mayora ini, jadi segitu aja untuk analisanya. Kita sudah analisa secara teknikal. Jadi secara teknikalnya tadi kita bisa masuk ketika dia sudah breakout dari area 2 area resisten trendline downtrendnya ini dan area resisten sebelumnya ini kita bisa masuk. Tapi kalau yang sudah terlanjur masuk karena ini ya, karena berita-berita positif dari saham Mayora ini dan ternyata tadi langsung HK aja di harga 1800-an, masih aman selagi dia belum ngejebol area support uptrendnya ini. Seperti itu ya. Tapi kalau dari broker summary sendiri kita lihat ada broker CS yang sudah banyak atau sudah yang akumulasi saham Mayora ini sudah cukup banyak, dan bisa dibilang dia adalah penentunya besok apakah dia akan lanjut akumulasi, apakah dia sudah akan mulai distribusi. Kemungkinan kalau dia sudah mulai distribusi, harganya berarti akan reject dari area resistennya, dimana bisa kita lihat sendiri di sini dia masih tertahan atau masih berada di bawah area resisten atau berada di bawah harga tertinggi sebelumnya untuk saham Mayora ini. Dan dari asing sendiri dia hari ini jualan juga cuma sedikit, yang kita khawatirkan besok dia kembali jualan lebih banyak seperti pola-pola sebelumnya ya kalau kita lihat sendiri. Atau saya mau lihat aja dari awal tahun ya. Oke, dari awal tahun apakah dia ada akumulasi ataukah emang dia suka jualan terus ya. Oke, ternyata dia emang suka jualan ya dibandingkan dengan akumulasinya. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk saham Mayora ini. Untuk kalian yang masih bingung bisa komen di bawah, atau kalau saya nggak respon, kalian bisa gabung di grup dan kita bisa sharing-sharing di grup ya tentang saham Mayora ini ke depannya seperti apa. Oke. Jadi yang untuk kalian yang bisa nonton video ini bisa like, dan kalian bisa komen di bawah ya, kalian tadi masuk di harga berapa, atau kalian sekarang udah profit atau belum ya dari saham Mayora ini, ataukah kalian sekarang sudah minus ya. Oke, seperti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.